senantiasa memelihara hidup kami, dan apapun yang terjadi kami percaya senantiasa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Hari ini kami percaya Tuhan bahwa bersama di dalam ibadah-Mu kami mau siap diberkati. Kami mau siap terima berkat yang baru. Kami mau siap untuk semakin dikuatkan. Penghiburan daripada Tuhan itu yang menaungi, menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa, senantiasa, senantiasa. Shalom, selamat pagi Victorious People dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya, Bapak Pendeta Yohanes Sugiono. Untuk kali ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema berkenan kepada Allah. Sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kita untuk kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan yang telah kami rasakan sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan pagi yang baik ini, kami boleh menerima berkat dari Tuhan.
melalui pembacaan firman Tuhan yang sebentar lagi kami akan sampaikan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus, dengan urapan yang spesial, agar hamba dimampukan bukan oleh karena kuat gagah dan hebatnya manusia, agar hamba dimampukan bukan oleh karena kefasihan manusia berbicara, tetapi sungguh semata-mata oleh karena ada urapan Allah, ada kuasa Allah yang menyertai pelayanan hamba-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan hamba mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat satu bagian ayat yang terambil dari Matius pasal 3 ayat 17. Ya. Di sana dikatakan, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudara, bagian ini adalah bagian akhir dari satu rangkaian di mana Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan ketika baptisan itu selesai, Yesus keluar dari air, terdengarlah suara dari Allah Bapa, dan ada Roh Kudus, ada Allah Bapa. Suara itu mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, setiap kita, ya, siapapun saudara, apakah saudara rakyat biasa, ataukah saudara seorang pejabat, ataukah saudara jemaat, ataukah saudara ini pendeta, siapapun, pada satu waktu kita akan mengalami yang namanya kematian. Dan ketika kita mati, kita berimajinasi, kita membayangkan kita bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan katakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, bagaimana caranya kita berkenan di hadapan Allah, supaya ketika Tuhan panggil kita, kita berjumpa kepada Tuhan, dan kita mendapat bagian di dalam kerajaan sorga. Dan Allah berkata kepada kita, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saya jumpai di dalam Alkitab ada beberapa hal yang penting, tetapi karena waktu terbatas, pada kesempatan ini saya bagikan dua hal. Yang pertama saya jumpai di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 35. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 35 katakan, setiap orang dari bangsa manapun, ya, jadi untuk siapapun yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya. Jadi yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak, Ibu, dan Saudara ingin berkenan di hadapan Tuhan, saudara, dasarnya adalah saudara harus takut akan Tuhan dan melaksanakan kebenaran. Saudara, takut akan Tuhan punya arti kita hormat, kita kagum, dan kita berserah. Kalau engkau sungguh-sungguh takut akan Tuhan, maka rasa hormatmu sedemikian besar, rasa kagummu sedemikian besar, dan rasa berserahmu kepada Tuhan akan semakin besar. Sebesar rasa hormat, kagum, dan berserahnya kamu kepada Tuhan akan bersebanding dengan hasrat untuk mengamalkan kebenaran. Jadi kebenaran itu bukan sekedar untuk diketahui, kebenaran bukan sekedar untuk dipelajari, tetapi kalau engkau mau berkenan kepada Tuhan, di sana dikatakan engkau mengerjakan kebenaran-kebenaran yang engkau tahu. Ada beberapa orang Kristen yang sudah membaca Alkitab, dia tahu kebenaran. Dia mengatakan, oh kebenaran ini cocok buat papa saya. Oh kebenaran ini cocok ini buat teman saya. Wah kebenaran ini cocok buat bos saya yang cerewet. Dan lain sebagainya. Saudara, seolah-olah kebenaran itu tidak ada yang cocok baginya.
Saudara, hari ini kita diingatkan, kalau saudara mati dan saudara mengamalkan kebenaran, maka Allah berkenan. Dengan harapan kita berjumpa dengan Tuhan dan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Oleh karena ia takut akan Tuhan dan mengamalkan kebenaran. Itu yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, saya jumpai di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Saya percaya ayat ini merupakan ayat yang sudah sangat populer. Orang Kristen tahu, banyak orang sudah pernah membaca ayat ini. Mari saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Ibrani pasal 11 ayat 6. Di sana dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepadanya, kepada Allah. Saya ulangi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Di sana dikatakan tanpa iman, impossible orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi yang kedua, saudara, tanpa iman tidak mungkin engkau berkenan kepada Allah. Iman bukan hanya sekedar percaya bahwa Yesus Tuhan. Orang Kristen semuanya percaya bahwa Yesus Tuhan. Tetapi dalam konteks bahasa asli, di dalam ayat ini menggunakan kata pistis. Yang pertama, iman itu berarti percaya bahwa seluruh kebenaran yang ada di dalam Alkitab ini adalah benar. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara percaya Yesus itu Tuhan dan mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Itu iman. Kalau saudara hanya sekedar percaya, setan pun percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahkan dia bisa lebih percaya dari saudara, karena sebelumnya dia tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi iman dalam konteks bahasa aslinya mengatakan, bukan hanya sekedar percaya, tetapi engkau harus mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Ini yang banyak orang Kristen tidak mampu, tidak sanggup. Kalau saudara tidak menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, engkau tidak berkenan kepada Allah. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi, saudara pikir iman itu cukup bahwa Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke sorga, kemudian saudara duduk-duduk tenang-tenang saja di rumah. Tidak. Kebenaran yang diberikan kepada saudara bukan sekedar untuk ditaruh di meja, bukan sekedar untuk ditaruh di dalam laci, bukan sekedar untuk dibawa ke gereja, tetapi kebenaran itu harus saudara praktekkan dalam bentuk ketaatan. Kalau saya mau bicara ekstrim, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh apa yang Allah mau, Allah ingin engkau kerjakan. Ketaatan is number one. Tidak ada yang lebih besar daripada ketaatan. Ya. Di dalam Matius dikatakan, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Wah, di gereja banyak orang yang berkata Tuhan, Tuhan, haleluya, haleluya. Bukan itu yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah. Itu yang berkenan kepada Allah. Dan yang ketiga, saya mau katakan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, beriman bukan cuma sekedar menjadi orang Kristen. Ya, orang beriman pasti dia Kristen. Tetapi orang Kristen belum tentu dia beriman. Jadi orang Kristen belum tentu berkenan di hadapan Allah. Banyak kesaksian di sekitar kita. Orang yang mati suri. Mereka diperlihatkan neraka.
Dan di dalam penglihatan mereka bukan satu orang, tapi ada puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang yang sudah pernah mengalami bahwa mereka dibawa ke neraka. Dan mereka kaget, mereka terkejut. Ternyata di dalam neraka ada orang-orang Kristen. Karena Allah tidak berbicara bahwa orang Kristen berkenan kepada Allah. Tetapi Allah bicara iman. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi yang pertama saudara harus percaya bahwa ini benar. Seluruhnya benar, jangan ragu, jangan bimbang. Yang kedua, saudara jangan seperti setan yang hanya percaya bahwa Yesus Tuhan. Tapi saudara percaya dan mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Di bawah pimpinan Tuhan, di bawah arahan Tuhan. Saudara mau menjadi seperti tanah liat yang dibentuk oleh bejana. Yang ketiga, saudara harus taat. Yang keempat, yang terakhir, iman dalam konteks bahasa aslinya pistis itu mengandung pengertian perjalanan. Iman adalah satu perjalanan. Kalau saudara berhenti di tengah, saudara berakhir dan saudara keluar dari Kristen, keluar dari imanmu, saudara binasa. Ya. Tapi kalau saudara casa terakhir, selama ini saudara, selama hidupmu 99% saudara tidak beriman. Tapi ketika saat terakhir engkau beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, engkau akan masuk surga. Seperti halnya penjahat yang di sebelah kanan Tuhan Yesus. Ya, dia mengatakan, aku percaya. Kemudian hari ini juga engkau ada di Firdaus. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Mulai hari ini kita mau sungguh-sungguh di dalam kekristenan supaya kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Semoga ini boleh menjadi renungan dan saudara kerjakan dalam hidupmu. Mari kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, Engkau sungguh baik, amat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran yang sudah disampaikan ini boleh menjadi rema di dalam setiap orang yang mendengarkannya. Mereka bukan hanya sekedar percaya kemudian tidak melakukan apa-apa. Mereka sekedar percaya dan mereka berpikir dengan hanya percaya. Mereka mendapat kasih karunia Tuhan dan diselamatkan. Hari ini kami belajar tidak cukup. Allah ingin saudara hidup di dalam perbuatan baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.